Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 3 mengenai perubahan wujud benda. Anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, perubahan wujud benda. Kalian tentu telah mengenal wujud benda anak-anak. Karena kemarin kita sudah mengetahui benda itu ada benda padat, cair, dan gas ya. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud anak-anak, ya. Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan, perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan anak-anak. Marilah pelajari perubahan wujud benda di sekitarmu. Nah, di sini Ibu akan membacakan teks yang berjudul Mencair. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur, anak-anak. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini ada soal ya anak-anak. Apakah yang dimaksud mencair? Nah, Ibu akan menjawab ya. Jadi tugas ini tidak perlu kalian jawab, tapi kalian harus memahami ya. Harus ditonton videonya supaya kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan mencair. Menurut Ibu, mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair karena dipanaskan. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Nah, kalau Ibu tentunya pernah, yaitu lilin yang dibakar api akan mencair atau meleleh. Mentega yang dipanaskan menjadi mencair. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu sering melihatnya sama seperti yang tadi ya. Lilin yang dibakar api akan mencair atau meleleh. Mentega yang dipanaskan menjadi mencair. Es batu atau es krim akan mencair jika dipanaskan. Pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Menurut Ibu, ya, logam bisa mencair. Emas dibuat batangan karena lelehan.
Nah, anak-anak, di sini ada gambar ya seorang anak laki-laki yang sedang membeli es. Wah, ini udaranya sangat terik ya. Dia makan es, berarti dia harus cepat-cepat menghabiskan es ini. Tahu sendiri kan, es itu bendanya seperti apa dan termasuk ke dalam benda apa? Ya, es ini termasuk ke dalam benda yang berwujud cair ya anak-anak. Nah, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu yang bersamaan? Untuk memahami ini, kita perhatikan yuk untuk percobaan berikut ini. Nah, di sini ada alat dan bahan, yaitu ada 4 buah gelas plastik bekas, kemasan air mineral ini, kemudian es batu coklat, kapur, dan mentega. Es batu, coklat, mentega, dan ini kapur ya anak-anak. Nah, jelas di sini dimintanya ada 4 gelas plastik karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah-langkah percobaan. Masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda. Nah, di sini ada es batu, coklat, kapur, dan juga mentega. Anak-anak, menurut kalian manakah yang akan mencair jika benda-benda tersebut didiamkan di luar ruangan terbuka, anak-anak? Seperti ini. Nah, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, kalian akan mengetahui ketika kalian melakukan percobaan selama 15 menit ini, ya. Nah, tahu sendiri kan benda-benda dari keempat benda ini manakah yang akan lebih cepat mencair? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Nah, ini tidak perlu dikerjakan juga ya anak-anak, tapi sebagai pengetahuan. Nah, kalian pun dapat mengetahuinya ya anak-anak dari hasil pengamatan benda-benda tadi yang sudah Ibu tampilkan anak-anak. Tentunya benda-benda seperti es, coklat, dan juga mentega tentu akan lebih cepat meleleh ya anak-anak. Namun di sini di antara keempat benda ini tentunya yang lebih cepat meleleh itu adalah yang pertama adalah es batu ya. Yang kedua yaitu coklat, dan yang ketiga adalah mentega. Karena benda-benda tersebut adalah benda yang berwujud padat menjadi cair ketika ada sesuatu yang dapat memanaskannya. Kemudian kapur, apakah kapur dapat meleleh anak-anak? Kapur tidak dapat meleleh, namun kapur tidak dapat meleleh. Tapi kapur bisa mencair jika diberi air. Begitu ya, kalian jadi sudah mengetahui dari benda-benda padat ini menjadi cair. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya menurut Ibu adalah benda padat bisa menjadi cair ketika ada panas yang menyebabkan benda tersebut tidak seperti semula lagi. Itu menurut kesimpulan Ibu. Nah, kalian pun tentunya pasti memiliki kesimpulan-kesimpulan anak-anak. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Informasi penting anak-anak. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius ya. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda.
Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh anak-anak. Nah, ini adalah benda yang tadinya berbentuk wujud benda kemudian meleleh ya, di mana ada suhu panas yang dapat mencairkannya. Nah, di sini namanya adalah titik leleh. Nah, seperti ini ya. Nah, anak-anak, di sini ada tugas untuk hari ini. Tugasnya adalah buatlah puding atau agar-agar. Tuliskan bahan-bahannya dan tuliskan cara membuatnya. Kemudian, apa yang dapat kamu pelajari dari materi mengenai perubahan wujud benda. Nah, kalian silahkan buat ya puding atau agar-agar. Boleh agar-agar Nutrijel, kalau puding boleh sama ya, pokoknya boleh yang dari sasetan juga, tapi tetap dituliskan bahan-bahannya ya seperti apa dan cara membuatnya. Kalian bisa meminta bantuan kepada ayah atau bunda ya. Kemudian apa yang dapat kamu pelajari dari materi mengenai perubahan wujud benda? Apa anak-anak? Silahkan tuliskan. Karena puding dan agar-agar ini sangat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini mengenai perubahan wujud benda. Silahkan tuliskan ya menurut pendapatmu sendiri. Tidak perlu googling atau apa, karena ini adalah sesuai pengamatan kalian. Silahkan sekali lagi Ibu infokan, minta bantuan kepada ayah atau bunda kalian. Dan selama kegiatan jangan lupa diabadikan ya, seperti di foto atau di video boleh sekali, dan jangan lupa kirimkan. Jadi hari ini hanya tugasnya kalau untuk tematik adalah membuat ini anak-anak ya. Anak-anak, terima kasih banyak yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Mudah-mudahan ilmunya ada yang menerap ya, ada yang nempel di otak kita, dan tentunya terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah menemani Ananda belajar hari ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Ibu berikutnya. Goodbye anak-anak, thank you very much.